Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para siswa yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu untuk mulai belajar sekalipun dengan cara daring, artinya tanpa tatap muka. Tetapi dengan kemajuan teknologi, walaupun kita jauh, tapi kita bisa melihat siapa itu gurunya. Saya yang tidak bisa melihat siapa kamu. Maka untuk pelajaran kali ini, pertama kita akan menyampaikan sejarah pembinaan ilmu ushul fiqh. Ini mohon ditulis di buku, dan nanti dalam kesempatan yang lain jangan buku campur baur ya, ini cukup buku usul satu buku. Nanti untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya ya buku itu yang kita pakai untuk menulis kitabnya ya. Sekarang kita mulai dari sejarah pembinaan ilmu usul fiqh. Syariat Islam yang datang kepada kita dasarnya adalah Quran. Ini pertama kali ya, dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi syariat Islam yang datang kepada kita dasarnya adalah Quran. Kemudian Quran itu dijelaskan oleh Nabi. Kemudian Quran itu dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata maupun perbuatan. Kata-kata dan perbuatan inilah yang dikatakan sunnah. Kata-kata dan perbuatan inilah yang dikatakan dengan sunnah. Jadi sampai di sini kita tahu bahwa sunnah itu fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran, tapi ada juga sunnah yang menjadi dasar hukum. Ketika di dalam Al-Quran tidak ada, maka sunnah berfungsi sebagai dasar hukum sendiri. Titik. Sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in sempurna pengetahuannya tentang bahasa Quran. Sempurna pengetahuannya tentang bahasa Quran, bahasa Arab, dan mengetahui pula sebab-sebab turunnya, rahasia-rahasia syariat dan tujuannya. Titik. Rahasia syariat dan tujuannya. Titik. Pengetahuan ini disebabkan karena pergaulan mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping kecerdasan mereka sendiri. Di samping kecerdasan mereka sendiri. Karena itu mereka tidak memerlukan peraturan-peraturan dalam mengambil sesuatu hukum, dalam kurung istimbat, sebagaimana mereka
sebagaimana mereka tidak membutuhkan kaidah-kaidah untuk mengetahui bahasa mereka sendiri, dalam kurung bahasa Arab. Titik, ganti baris. Sesudah Islam berkembang, dan bangsa Arab bergaul dengan bangsa-bangsa lain, maka dibuatlah peraturan-peraturan bahasa Arab untuk menjaga bahasa Arab sendiri sebagai bahasa Quran dari pengaruh-pengaruh bahasa lain, juga agar bahasa itu mudah dipelajari bangsa lain, juga agar bahasa itu mudah dipelajari bangsa lain. Di samping itu, banyak peristiwa-peristiwa baru yang timbul dalam segala lapangan hidup, titik. Keadaan mencari dan menentukan hukum peristiwa-peristiwa tersebut. Hal tersebut mendorong pikiran untuk membuat peraturan-peraturan. Dalam ijtihad dan pengambilan hukum, agar dengan peraturan-peraturan ini dapat jarak perbedaan, agar dengan peraturan-peraturan ini dapat diperoleh pendapat yang benar, dan agar dapat diperdekatkan jarak perbedaan pendapat tersebut. Jadi ini salah satu tujuan daripada disusunnya ilmu usul fikih adalah untuk mencari atau mempertemukan perbedaan pendapat yang baru akibat perkembangan pergaulan umat Islam dengan orang-orang lain atau dengan bangsa lain. Titik. Maka timbullah pikiran yang pertama kali mengusahakan peraturan-peraturan tersebut
adalah Imam Syafi'i dalam kurung wafat 204 Hijriah. Wafat 204 Hijriah. Yang ditulisnya dalam kitab Ar-Risalah. Kau sebelum puluh menit ngomong aja. Ya. Dalam kitab ini titik ya. Tadi Ar-Risalah titik. Dalam kitab ini ia membicarakan tentang Quran, kedudukan hadis dan macam-macamnya ijma, qiyas dan pokok-pokok peraturan pengambilan hukum dan pokok-pokok peraturan pengambilan hukum. Jadi sampai di sini kita tahu bahwa usul fikih itu baru terbukukan pada masa atau baru terbuka oleh Imam Syafi'i pada tahun 204. Sebelumnya itu sudah. Cuma sebagaimana keterangan pertama tadi, sebelum Imam Syafi'i membukukan kitab Ar-Risalah, ilmu usul fikih itu sebetulnya sudah ada, cuma belum terbukukan. Sebab tidak mungkin para sahabat membuat fatwa tanpa ada dasar-dasar yang melatar belakangi fatwa itu. Atau tidak mungkin pengambilan suatu dalil, pemahaman suatu dalil dengan tanpa disertai dasar-dasar pemahaman yang benar. Cuma memang waktu itu belum tersusun. Katakan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu sendiri baru disusun dalam akhir pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib. Baru dicanangkan penyusunannya pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tapi baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu ilmu nahwu yang berbicara tentang apa itu namanya aturan-aturan bahasa Arab. Jadi sebenarnya sudah ada aturan-aturan untuk memahami Quran sampai menghasilkan suatu keputusan hukum itu sudah ada, cuma belum tertulis. Baru tertulis aturan-aturan itu pada masa siapa itu namanya Al-Imam Syafi'i, yaitu pada tahun 204 Hijriah tadi. Ganti selanjutnya, usaha Imam Syafi'i ini merupakan batu pertama dari ilmu usul fikih yang kemudian dilanjutkan pembahasannya oleh para ahli usul sesudahnya. Sehingga menjadi banyak pembicaraannya. Oke, ganti baris. Para ulama usul dalam membicarakan persoalan usul fikih tidak selalu sama, baik tentang istilah-istilah maupun tentang jalan pembicaraannya. Titik. Karena itu maka terdapat dua golongan, yaitu titik dua, satu golongan ahli ilmu kalam atau dikenal dengan aliran Syafi'iyah, dua golongan Hanafiyah. Jadi awalnya dua itulah yang menjadi apa itu namanya sponsor dalam ilmu usul fikih, yaitu antara Syafi'i dan Imam Hanafi.
Ganti baris. Golongan pertama dalam pembahasannya selalu mengikuti cara-cara yang lazim digunakan dalam ilmu kalam, selalu menggunakan cara-cara, mengikuti cara-cara yang lazim digunakan dalam ilmu kalam, yaitu dengan memakai akal pikiran, dan alasan-alasan yang kuat dalam menetapkan peraturan pokok tanpa memperhatikan apakah peraturan-peraturan tadi sesuai dengan soal furu atau tidak. Saya ulang, golongan pertama dalam pembahasannya selalu mengikuti cara-cara yang lazim digunakan dalam ilmu kalam, yaitu dengan memakai akal pikiran dan alasan-alasan yang kuat dalam menetapkan peraturan-peraturan pokok. Tanpa memperhatikan apakah peraturan-peraturan tadi sesuai dengan soal furu atau tidak. Titik. Yang termasuk golongan ini ialah golongan Mu'tazilah, Syafi'iyah dan Malikiyah. Titik. Di antara kitab-kitab yang ditulis oleh golongan tersebut ialah 1. Al-Mu'tamad oleh Muhammad bin Ali, wafat 463 Hijriah. 2. Al-Burhan oleh Al-Juwaini, wafat 478 Hijriah. 3. Al-Musaffa Al-Mustasfa. Nomor 3 Al-Mustasfa oleh Al-Ghazali, wafat 505 Hijriah. Nomor 4 Al-Mahsul oleh Ar-Razi oleh Imam Razi, wafat 606 Hijriah. Yang meringkas ketiga kitab tersebut di atas. Dari ringkasan Al-Mu'tamad, Al-Burhan, Al-Mustasfa adalah disebut Al-Mahsul karangan Imam Ar-Razi. Ganti baris. Adapun golongan kedua yaitu golongan Hanafiyah. Dalam pembicaraannya selalu memperhatikan dan menyesuaikan
peraturan-peraturan pokok dengan soal-soal furu'. Dengan soal-soal furu'. Sehingga mereka sebenarnya menetapkan peraturan-peraturan pokok tersebut berdasarkan soal-soal furu' yang telah diterima dari imam-imam mereka apabila yang telah diterima dari imam-imam mereka. Apabila peraturan-peraturan pokok tadi bertentangan dengan soal-soal furu', maka peraturan pokok tadi diubah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan soal furu'. Kalau dalam kelompoknya Syafi'i tadi, soal furu' harus merujuk kepada soal usul. Tidak boleh usul bisa disesuaikan dengan furu'nya, tidak boleh. Tapi harus furu' menyesuaikan dengan asalnya. Sesudah mereka semua, datanglah angkatan baru yang mempersatukan kedua furu' tersebut, yang mempersatukan kedua aliran, yaitu aliran mutakalimin dan aliran Hanafiyah, dipersatukan. Di antara ulama golongan Hanafiyah adalah Al-Jassas, wafat 370 Hijriah. Dua Al-Bazdawi, wafat 483. Yang keempat An-Nasafi, wafat 790. Datanglah kemudian setelah itu angkatan baru yang mempersatukan kedua aliran tersebut, dalam kurung mutakalimin dan Hanafi. Di antara mereka adalah satu Sadrus Syariah. Sadrus Syariah dengan kitabnya Tanqihul Usul, wafat 747 Hijriah. Dua As-Sa'ati,
dengan kitabnya Badi'un Nizam, dengan kitabnya Badi'un Nizam, wafat 694 Hijriah. Nomor 3 Kamal bin Hammam, Kamal bin Hammam dengan kitabnya At-Tahrir, dengan kitabnya At-Tahrir, wafat tahun 861 Hijriah. Titik. Ganti baris. Kemudian datanglah Asy-Syatibi, wafat 780 Hijriah, yang menulis kitab Al-Muwafaqat dengan cara yang baru. Dalam kitab ini selain diterangkan kaidah-kaidah usul, juga diterangkan tujuan syariat dan hikmahnya mentasyri'kan sesuatu hukum, dan hikmahnya mentasyri'kan sesuatu hukum. Titik, ganti baris. Selain kitab-kitab tersebut di atas, banyak pula kitab-kitab usul seperti Irsyadul Fuhul, yang menulis kitab Al-Muwafaqat dengan cara yang baru. Titik. Dalam kitab ini selain diterangkan kaidah-kaidah usul, juga diterangkan tujuan syariat dan hikmahnya mentasyri'kan sesuatu hukum, dan hikmahnya mentasyri'kan sesuatu hukum. Titik, ganti baris. Selain kitab-kitab tersebut di atas, banyak pula kitab-kitab usul seperti Irsyadul Fuhul oleh Asy-Syaukani, seperti kitab Irsyadul Fuhul oleh Asy-Syaukani, wafat 1255 Hijriah, Usul Fikih oleh Al-Khudari, wafat 1245, oleh Al-Khudari, wafat 1245. Ada pula kitab usul fikih dalam bahasa Indonesia dengan nama kelengkapan dasar-dasar fikih oleh Profesor T.M. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi dari Sumatera. Oleh Profesor Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi dari Sumatera. 30 menit. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kali ini.
nanti Anda tulis dan distorkan besok waktunya lagi. Ya, dalam buku khusus, buku usul fikih khusus, jangan campur baur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.